masih bareng kita di items Informasi ke teman-teman milenial. Masih di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, kita masih ngebahas soal hutan sebagai paru-paru dunia ya. Tadi di segmen 1 kita udah ngebahas soal hutan itu sendiri, segmen 2 kita membahas taman wisata, dan di segmen ini kita akan ngebahas soal dunia entertainment-nya nih, masih berkaitan dengan alam itu sendiri. Betul, kali ini kita akan membahas tentang film-film yang berlatar belakang alam Indonesia yang menjadi terkenal juga. Karena film-film ini menggambarkan Indonesia yang indah dari pemandangan-pemandangan set filmnya itu sendiri, Tai. Didukung juga dengan plotnya juga ya yang menarik, dan juga. Bikin penonton tuh setia menonton dari awal sampai akhir. Benar banget. Nah, filmnya tuh ada apa aja? Yang pertama, mungkin dari aku ya, Tai, itu ada film Susah Sinyal. Ini film buatan dari Ernest Prakasa ya, keren nih. Nah, film ini itu mengambil lokasi di Sumba. Nah, tepatnya itu di salah satu pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Jadi film ini secara garis besar itu menceritakan tentang hubungan yang renggang antara seorang ibu dan anaknya. Jadi ini sebenarnya tentang keluarga ya. Keluarga yang biasanya memang kan romance ya. Ibunya mungkin terlalu sibuk ya dengan kerjaannya kan. Jadi anaknya itu juga terabaikan ya kan. Betul. Kurang kasih sayang kali ya dari ibunya. Nah, ini menceritakan ketika anaknya itu melakukan perjalanan sendiri ya ke Sumba ini. Nah, dengan mengambil latar belakang alam Indonesia, film ini itu menayangkan beberapa lokasi wisata di Sumba. Ini juga tempat-tempatnya bagus-bagus nih, Tai. Nah, aku mungkin lebih ngebahas tempat wisatanya mungkin ya, yang dijadikan tempat set syuting karena kalau film ngebahas Susah Sinyal. plotnya nanti dia mereka nggak penasaran ya sama Betul, filmnya. karena kan kita nggak bahas tentang ini alam Indonesianya. Betul. Ya. Nah, jadi tempat set pertama itu ada di Bukit Tenau. Nah, Bukit Tenau ini menyajikan pemandangan padang rumput yang berbukit-bukit. Ini juga tempatnya tuh hijau sekali, Tai. Jadi cocok banget ya untuk kita yang mungkin lelah dengan kesibukan di ibu kota. Betul. Nah, kalau kesini bisa lebih refreshing nih, Tai, melihat pemandangan hijau-hijau ya kan, luas juga di situ. Tapi kalau kalian mau mengunjungi tetap protokol kesehatan ya, Kalvi. Jangan lupa, jangan semata-mata stres terus mau ngelepasnya terus jadi lupa sama protokol kesehatan. Nah, tempat wisata selanjutnya nih yang dijadikan set film itu ada juga Pantai Puru Kambera. Wow, susah ya namanya ya. Ini pantainya terkenal dengan pasirnya yang sangat putih dan juga air laut yang jernih, Tai. Pasti cantik banget tuh. Betul. Makin nambah tuh list kalian di juga jalan-jalan. tenang di sana, Tai. Cocok banget untuk refreshing. Nah, yang ketiga ini ada air terjun Tanggedu. Nah, air terjun ini nggak begitu tinggi, Tai. Itu hanya 8 meter. Jadi untuk kalian yang adrenalin junk ya, atau yang suka dengan hal-hal yang ekstrim, mungkin kalian bisa lompat dari ujung air terjunnya ke kolamnya. Karena juga itu emang nggak terlalu dalam, maksudnya nggak terlalu tinggi kali. Ya. Oke, kalau nggak terlalu dalam malah justru serem ya kalau dangkal ya. Maksudnya ya nggak terlalu tinggi tebingnya, hanya 8 meter. Nah, itu yang keempat ada Pantai Walakiri. Ini juga tempat yang sangat sempurna mungkin sempurna loh sampai. untuk menyaksikan sunset di sini karena perfect banget. Di situ juga banyak pohon-pohon tembakau yang berukuran kecil, jadi unik banget ya. Kalau kita mau foto-foto siluet nih, menyaksikan sunset di situ. Instagramable banget di situ. satu tempat film ya, itu mengambil banyak lokasi-lokasi indah di satu daerah aja ya itu ya. Iya, di pantai. Nah, yang terakhir ini ada Bukit Wairinding. Ini juga sama seperti Bukit Tenau, ini bukitnya juga hijau.
berupa hamparan padang rumput hijau di sini. Nah, cocok banget untuk kamu yang ingin refreshing ya, sekali lagi di situ santai-santai ya kan sambil dengerin musik, keren. Tapi kalau kita kembali lagi membahas soal filmnya nih, Susah Sinyal, siapa aja sih yang main di film ini? Nah, itu tuh ada Adinia Wirasti, dan tentu ada Ernest Prakasa, terus Dia ada mensutradarai dan dia juga dan juga main. bermain di sini. Terus ada Aurora Ribeiro, Asri Welas, dan juga beberapa komika Indonesia yang juga ikut main di sini. Ada Ari Kriting, terus ada Aci Resti, Dodit Mulyanto, dan juga G Pamungkas. Nah, itu yang tadi aku sempat bilang kan tadi di satu film tuh ada banyak tempat ya. Maksud aku tuh nggak cuma pantai aja yang tadi Kak Alfi sempat sebut, Ya, bukit dan betul. lain-lain. Harusnya itu dibuat paket wisata nggak sih Kak? Itu oke banget nih soalnya. Ya. Terus mungkin di mobilnya sembari OTW, nah ditayangkan filmnya. Jadi kan Benar. lucu ya sambil Tapi ini- wisata, iya. promosi film juga kan. Iya, ini juga salah satu bentuk promosi yang bagus ya untuk tempat-tempat wisata ini yang memang belum terekspos ya kan. Iya. Melalui film ini, keren. Dan selain itu plotnya juga lucu ya Kak. Jadi Lucu. kita nggak cuma disuguhi pemandangan Iya. indah aja, tapi juga ketawa ya. Kita Iya. juga bahagia Karena ada nontonnya. beberapa komika juga di situ kan. Yang jelas filmnya nih keren banget dan Iya. sangat menghibur ya. Top buat Ernest lah ya. Oke. Nah selanjutnya yang tadi mungkin lebih ke komedi ya dan juga bernuansa keluarga gitu ya. Kalau ini bernuansa romance, yaitu Romeo plus Rinjani. Oke. Jadi sebenarnya film ini tuh berkisah tentang Romeo itu sendiri yang tidak percaya dengan konsep pernikahan. Sampai dia bertemu dengan kekasihnya yaitu Ralin, itu tiba-tiba minta untuk dinikahi karena hamil. Nah, akhirnya Romeo menyetujui untuk menikahi dengan syarat dia mau menyelesaikan proyek dia dulu untuk memotret Gunung Rinjani. Nah, makanya itu judulnya Romeo dan Rinjani ya. Iya, bener Tujuannya banget. untuk ke sana. Nah, Oke. Tapi sampai di Rinjani dia ketemu perempuan lain. Nah, si perempuan lain ini taunya juga berbagi konsep yang sama tentang pernikahan. Jadi sama-sama nggak percaya soal pernikahan itu. Dan kisahnya tuh ya itu tentang percintaan Romeo selama di Rinjani itu. Tapi di luar dari kisahnya ya, film ini tuh menawarkan pemandangan yang indah Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dia juga menampilkan keindahan hamparan savana di Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak. Dan yang main juga keren-keren banget ya. Jadi selain pemandangan yang indah, yang main juga cakep-cakep. Cakep, nggak kalah indahnya ya dengan Betul, pemandangan tadi aku mau alam ngomong ya, itu oke. tuh. Yang main Romeo ada Deva Mahendra, kemudian ada Kimberly Ryder, ada Alex Saki, dan juga Donna Harun. Oke. Tuh boleh banget untuk kalian masukin list film untuk ditonton ya. Karena selain pemandangannya indah, plotnya juga menarik banget nih Iya, kan. aktornya juga Romance-romance bening-bening ya, membara Kak, ya. nih ya. Dan juga bening-bening yang main. Betul. Nah, selanjutnya juga ya bisa dibilang ini juga film romantis ya. Nah, tapi ini juga film yang menceritakan tentang keindahan alam Indonesia juga. Nah, ini ada film Trinity Travelers. Kayaknya aku tahu nih kalau yang ini. Trinity Travelers. Jadi pada dasarnya ya ceritanya itu tentang seorang pegawai kantoran yang memiliki hobi traveling. Padahal uangnya tuh pas-pasan. Oke, tapi justru itu jiwanya uniknya itu ya. traveling gitu. Justru itu uniknya. Betul. Nah, dia juga sebagai traveler suka menuliskan kisahnya di blog pribadinya. Nah, film ini menggunakan latar belakang yang berlokasi di Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo kita tahu ya kalau itu tuh lokasinya di Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sana tuh kan tempatnya indah banget ya. Nah, karena Banget. di sana juga terkenal dengan pantainya yang berwarna merah muda atau pink. Pink, Nah, pantai makanya pink ini- ya? Iya betul, makanya ini menjadi salah satu tempat destinasi para pencinta Favorit, laut ya. oke. Ya, kayaknya juga semua orang ya kayak Aku pun juga pengen mau banget ke gitu situ. untuk
ke sana gitu. Iya, cuman Selain kan ke Raja masih Ampat, ini masih salah online satu. ya. Iya, betul. Nah, di sini juga kalian bisa mengunjungi penangkaran Komodo di sana. Selain ada pantai Pinknya juga bisa ada komodonya Komodo juga. di sana. Oke, nah film ini itu dibintangi oleh Maudy Ayunda, terus ada Hamis Daud dan ada Babe Cabita di sini. Jadi ada unsur komedinya juga ya. Terus ada Rachel Amanda dan masih banyak lagi, Tai. Tuh yang main juga cakep-cakep tuh. Cakep-cakep. Kalian punya 3 list film baru yang bisa kalian tonton selama pandemik ini. Ya. Dan ya tergantung kalian mau yang romance atau mau yang komedi yang pertama ya tadi ya. Oke, sudah lengkap ya informasi yang kita Sampaikan ya hari pada ini. hari ini. Kita harus pamit dulu, tapi jangan sedih karena kita akan kembali lagi dengan episode yang pastinya lebih menarik dan juga bermanfaat. Betul sekali. Betul, ya udah kalau gitu aku Alfidiat Moko. Aku Yunda Taya. Kita berdua pamit dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah. Dadah.